pada tanggal 17 April 2026. Dari 9 Februari ke 17 April itu sudah 83 atau 84 hari. Ya. Jadi kami menganggap bahwa ya 80-an hari lah ya. Dihitung persisnya nanti silakan dihitung, tapi lebih dari 80 hari, dan itu sudah menyalahi ketentuan pasal 138 ayat 2 yang memberikan waktu 14 hari. Kenapa kami menggunakan KUHP lama? Karena ada ketentuan peralihan seperti yang sering kita katakan, pasal 361 huruf A yang mengatakan kalau kasus itu dalam tahap penyidikan maka digunakan KUHP yang lama. Tetapi mungkin kawan-kawan akan mengatakan, bagaimana kalau KUHP baru? Sama, KUHP baru juga sudah lewat waktunya. Karena KUHP baru itu back and forth-nya 14 hari, kemudian kalau sudah dilihat, diteliti, dikembalikan, kemudian ada waktu 14 hari untuk memperbaiki, kemudian kalau dikembalikan lagi ada 14 hari untuk memperbaiki, dan gelar perkara khusus. Setelah gelar perkara khusus ada 14 hari bagi jaksa. Jadi kalau 14 kali 3, dan katakanlah pengadministrasiannya ya kira-kira 50 hari. Sementara kasus ini kalau hitungannya sejak tanggal 13 Januari, maka Februari, Maret, April, Mei itu sudah 4 bulan ya. Jadi Februari, Maret, April, Mei sudah 4 bulan setengah. Jadi 4,5 bulan. Udah lewat 4,5 bulan itu berapa hari? 135 hari sudah. Padahal kalaupun menggunakan KUHP yang baru, paling back and forth-nya 50 hari harus selesai. Menggunakan KUHP yang lama hanya mengatakan perbaikan P19 itu 14 hari. Nah, ini yang kemudian kita katakan sudah lampaunya waktu. Di antara kita juga ada informasi yang kemudian berkembang bahwa ada sprindik baru katanya. Sprindik baru pada tanggal 30 Maret 2026. Kawan-kawan semua, kalau seandainya sprindik baru itu atau surat perintah penyidikan yang baru itu mau dijadikan patokan, maka sprindik yang lama berarti gugur kan? Ya. Jadi ada 3 sprindik yang sudah dibuat. Sprindik tanggal 14 Juli, sprindik tanggal 15 Januari, dan sprindik tanggal 30 Maret. Kalau sprindik terakhir yang menjadi patokan, maka ada yang berpendapat, termasuk kami juga berpendapat, ya sudah, kalau mau menggunakan sprindik baru, memang waktu belum terlampaui, tetapi penersangkaan terhadap Mas Roy dan Dr. Tifa gugur, batal, karena didasarkan pada sprindik 14 Juli 2025. Karena itu tinggal pilih, kalau lampaunya waktu juga kasus ini tidak layak ditindaklanjuti, kalau menggunakan sprindik baru sebagai patokan, maka surat penetapan sebagai tersangka gugur dengan sendirinya. Itu sikap kami. Nah, kemudian yang kedua yang ingin kami sampaikan juga adalah nanti diperdalam ini. Begini kawan-kawan sekalian, ini sering tidak dimengerti argumentasi ini, ya, bahwa yang diadukan ini adalah delik aduan. Jadi laporan Jokowi terutama adalah delik aduan. Walaupun kemudian disisipi pasal-pasal yang bukan delik aduan itu soal lain, tapi core bisnisnya adalah delik aduan. Nah, delik aduan itu ketika terjadi restoratif justice, maka menghendaki adanya pencabutan laporan. Oke? Kalau pencabutan laporan itu dilakukan, dan memang sudah dilakukan karena sudah ada restoratif justice terhadap Egy Sujana, Damai Hari Lubis, dan Rismond Sianipar, maka sesungguhnya gugur secara keseluruhan kasus tersebut karena berada di LP laporan yang sama, administrasi yang sama. Ingat, yang dicabut itu laporannya, bukan orangnya, sebagaimana dikatakan Pak Ugroseno. Nah, cuma ini yang nggak dipahami oleh pihak sana, yang mengatakan bahwa yang namanya pidana individual responsibility. Memang iya, individual responsibility, tetapi kita harus membedakan antara administrasi dan substansi. Administrasinya satu, substansinya beda-beda. Ketika administrasinya satu dan kemudian dicabut laporannya, maka tercabut semua laporan yang cuma satu itu. Paham ya? Kira-kira begitu. Bukan kira-kira begitu, begitulah. Kalau kira-kira nanti kira-kira lagi ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita tidak tahu persis
sebenarnya berkas ini ada di mana? Apakah sudah benar di Kejaksaan Tinggi DKI? Apakah masih di kepolisian? Apakah back and forth secara diam-diam bolak-balik? Kita nggak tahu. Tapi kalau asumsinya memang benar-benar di Kejaksaan, maka kami mengimbau, ya, meminta agar kasus ini dihentikan saja. SPDP-nya dikembalikan. SPDP itu surat perintah dimulainya penyidikan. Dikembalikan. Karena sudah tidak layak lagi baik secara formil maupun secara material yang akan kami sampaikan berikut ini. Jadi kami mengimbau karena ada ketidakjelasan, dan ketidakjelasan itu mengandung ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum itu berpotensi melanggar hak asasi manusia tersangka Mas Roy. Ya. Bayangkan Mas Roy ini terombang-ambingnya lama sekali. Cuma untuk menghibur diri, Mas Roy sering bercanda. Padahal sesungguhnya ketidakpastian ini menyebabkan banyak pekerjaan yang tidak bisa dilakukan secara normal. Dr. Tifa juga begitu. Dr. Tifa sekarang sedang menghadapi ujian disertasi doktoral dia di Fakultas Kedokteran UI. Juga terganggu dengan ketidakpastian ini. Karena itu kami meminta, ya, mendesak Kejaksaan Tinggi agar kemudian menghentikan ini dan mengembalikan SPDP, surat perintah dimulainya penyidikan, kepada penyidik Polda Metro. Kalau mau ditindaklanjuti lagi, ya silakan bikin laporan baru Pak Jokowi. Karena proses yang sudah dilakukan ini tidak memadai, tidak adequate, baik secara formil maupun secara material. Secara formil, kita sudah katakan tadi ada lampaunya waktu, ada sprindik baru 30 Maret yang mengakibatkan harusnya kalau dijadikan patokan tersangka ini gugur. Sebelumnya bahkan kita menganggap ada pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Tapi secara material kita ketahui bahwa 6 pasal yang disangkakan itu semua tidak relevan. Mulai dari pasal yang terberat, pasal 35, mengedit dokumen seolah-olah yang tidak otentik menjadi otentik. Itu bullshit, ya kan? Bagaimana mungkin Mas Roy dikatakan membuat dokumen Pak Jokowi jadi otentik, padahal dia mengatakan 99,9% palsu. Jadi sangat tidak beralasan menggunakan pasal 35 Undang-Undang ITE, Undang-Undang nomor 11 tahun 2008, Undang-Undang ITE yang pertama kali. Lalu pasal 32 ayat 1 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 juga tentang ITE, merusak dokumen milik orang lain, ya kan, atau milik publik, itu juga nggak relevan. Dokumen apa yang dirusak? Dokumen Pak Jokowi mana yang dirusak oleh Mas Roy dan Dr. Tifa? Apalagi mereka mengakui bahwa dokumen itu tersimpan rapi di Polda Metro Jaya yang baru ditunjukkan pada tanggal 15 Desember 2025. Jadi tidak ada perusakan dokumen dan lain sebagainya. Karena konteks pasal 32 ayat 1 dengan ancaman hukuman 8 tahun dan pasal 35 itu adalah konteks yang terkait dengan kecurangan di bidang ekonomi, terutama mencari keuntungan ekonomi, misalnya transaksi perbankan dan lain sebagainya. Jadi orang mencari uang dengan lihainya, dengan mengubah kode, dengan mengubah dokumen dan lain sebagainya untuk keuntungan ekonomi. Padahal ini jauh dari mencari keuntungan ekonomi. Makanya kita mengatakan sengaja ini ada penyelundupan pasal agar bargaining power untuk sewaktu-waktu melakukan penahanan itu ada di situ. Nah, inilah yang kemudian kita menganggap bahwa ada unfairness dari penyidik dalam menerapkan pasal tersebut. Dan kalau kita kaitkan dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, Undang-Undang nomor 1 2024, harap dipahami bahwa undang-undang itu adalah soal ujaran kebencian yang basisnya adalah suku, agama, ras, warna kulit, disabilitas mental, disabilitas fisik. Jadi kita ini mempermasalahkan ijazah, nggak ada kaitannya dengan soal yang terkait dengan suku, agama, dan lain sebagainya. Karena ijazah bukan suku, bukan agama, bukan ras, bukan disabilitas mental, bukan disabilitas fisik, bukan warna kulit, ya. Tetapi ini adalah sebentuk dokumen yang sebenarnya sudah milik publik karena dijadikan untuk jabatan publik. Nah, kalau misalnya kita kaitkan dengan pasal 27A Undang-Undang ITE, Undang-Undang 1 2024, tidak relevan juga. Karena sekali lagi fitnah dan pencemaran nama baik dikaitkan dengan pasal 310 dan 311, dikatakan pencemaran nama baik itu tidak berlaku untuk hal yang bersifat publik. Kalau untuk kepentingan publik, maka tidak bisa diproses secara pidana hal seperti ini.
Itu sudah berkali-kali kita sampaikan. Kalau dikatakan fitnah, bagaimana untuk dikatakan fitnah sementara pembuktiannya belum ada? Karena itu kita menantang. Kalau memang gentle Pak Jokowi, ayo sama-sama ada pembuktian terlebih dulu sebelum menggunakan pasal pencemaran nama baik dan fitnah terhadap ijazah ini apakah asli atau palsu. Caranya adalah tunjukkan secara transparan dokumen pada tanggal 15 Desember 2025 yang diakui sebagai dokumen asli tersebut. Nggak berani kan? Cuma ditunjukkan ketika gelar perkara khusus. Lalu dititipkan ke Polda Metro Jaya. Padahal menurut sependek pemahaman kami nanti akan ditambahkan ahli pidana. Kalau yang disita oleh pengadilan dengan penetapan pengadilan itu barang bukti hasil kejahatan biasanya. Memang ada barang bukti yang relevan, tapi biasanya kalau ijazahnya asli dikembalikan biasanya. Karena bayangkan kalau dia fresh graduate, nggak bisa ngelamar pekerjaan dia. Kalau ijazah aslinya kemudian ditahan. Jadi itu hanya cara untuk menyimpan dokumen yang so-called asli itu agar kemudian tidak dikutak-atik. Itu yang kita harus pahami. Tapi foto tidak bisa berubah ya. Foto mengatakan itu bukan foto Pak Jokowi yang presiden. Mungkin ada Jokowi Dodo lain, tapi Jokowi yang presiden bukan ini rasanya. Karena Jokowi yang presiden belah pinggir, agak tipis, klimis, nggak pernah berkumis, tidak pernah berkacamata, itulah. Dan kita bisa menemukan foto masa muda Jokowi ya kayak Jokowi yang ini. Ini masa muda Jokowi ya kayak beginilah. Jadi tidak ada perubahan yang fundamental. Makanya Dr. Tipa mengatakan berdasarkan penelitian dia menghitung dengan matematika Bayesian, itu matematikanya ilmu kedokteran, itu 92,37% berbeda foto itu dengan foto Jokowi yang jadi presiden. Itu yang bisa kita sampaikan. Nah, lalu nanti beberapa teman akan menyampaikan tambahan. Kemudian ada yang mengatakan bahwa ini tim Troya ini kok omon-omon doang. Kalau berani lakukan pra-peradilan. Jadi orang yang ngomong begitu nggak paham proses hukum. Yang namanya proses hukum saya katakan di televisi, mulai dari pelaporan sampai kemudian kasus ini inkrah. Itulah yang namanya proses hukum. Entah inkrah karena udah dicabut atau inkrah karena vonis dan lain sebagainya, itu soal lain. Mungkin dia masih semester 1. Mungkin masih semester 1 ya kan. Karena itu setiap tahap, setiap step itu kita berjuang untuk memenangkan kasus ini dan untuk menyelamatkan klien kita. Jadi kita tidak menginginkan klien kita kemudian disalahkan melakukan fitnah, pencemaran nama baik, kemudian ujaran kebencian, apalagi pemalsuan atau edit dokumen. Karena itu kita terus melawan step by step dalam tiap tahap. Jadi ini tidak hanya soal pra-peradilan saja. Pra-peradilan itu hanya salah satu option. Tapi option yang kami lakukan adalah mendesak Kejaksaan Tinggi sebagai dominus litis, sebagai pengendali perkara untuk menghentikan kasus ini. Apakah boleh? Boleh. Kasus Firly Bahuri itu dihentikan, walaupun ini bukan contoh yang baik ya. Ya kan? Dihentikan setelah 2 tahun tidak jelas, akhirnya SPDP-nya dikembalikan. Dan apakah kemudian akan dibikin proses baru itu soal lain. Kemudian kawan-kawan sekalian, nanti juga di-highlight bagaimana nasib surat kami ke Dewan Perwakilan Rakyat, terutama Komisi 3. Bagaimana nasib surat kami, karena kami minta audiensi dengan Komnas HAM, nanti akan dibahas dan ditambahkan oleh teman-teman yang barangkali punya tugas untuk menambahkannya. Dan terakhir, ini agak ngeri-ngeri sedap juga ya. Dan Mas Roy yang akan menyampaikannya secara langsung ya. Ada teman baik yang bernama L. Nanti L ini akan dilaporkan. Mas Roy akan menyampaikan kenapa L perlu dilaporkan. Ya. Itu yang ingin saya sampaikan. Selanjutnya Mas Roy terakhir biasanya. Mas Roy terakhir ya kan. Dan silakan Mas Didit atau siapapun ingin menambahkan. Ya, Pak Didit dulu. Ya. Oke, Mas Didit. Sebenarnya bukan ijazahnya yang kita bikin, menjamin untuk legalisasi ijazahnya aja. Artinya kepala daerah ini sebetulnya punya ijazah? Tidak ada. Nah,
makanya modusnya ini seperti apa kita ingin tahu. Kalau dia tidak punya ijazah, berarti yang mau dilegalisasi kan harus ada ijazahnya dulu. Maka pertanyaan saya, ijazah apa kejar paket C yang Anda buatkan? Jadi pada saat dia butuh untuk legalisasi, hanya fotokopinya saja yang kita legalisasi. Fotokopi itu apakah memang betul itu produk dalam suatu ijazah asli? Ya tidak, hanya gambar orang yang kita ganti. Oke, berarti yang Anda mau katakan, calon ini sebetulnya membawa fotokopi ke Jakarta, begitu kan? Ah, ya. Paham, saya paham. Bawa fotokopi di Jakarta, kemudian di situ ada foto di fotokopi ijazah itu. Foto itulah yang Anda ganti dengan foto orang itu, begitu kan? Betul. Nah, kemudian itu difotokopi lagi, begitu kan? Iya. Nah, kemudian barulah Anda legalisasi dengan cap palsu, begitu kan? Langsung ke sekolahnya. Oh, langsung ke sekolahnya. Nah, dilegalisasi langsung ke sekolahnya walaupun fotonya diganti. Iya. Artinya Anda mengganti orang yang ada di ijazah itu dengan dengan calon kepala daerah itu, dan sekolahnya tidak tahu bahwa fotonya orangnya diganti, begitu ya? Ya, biasanya kalau sudah bermain seperti itu sudah tidak ada banyak pertanyaan karena memang di bawahnya sudah kita sediakan nampung. Ya, oke. Saya mau elaborasi dulu. Berarti Anda main juga dengan oknum kepala sekolahnya dong? Ya, mau nggak mau harus terlibat semuanya. Itu Anda dibayar berapa itu? Ya, paketnya cukup besar, Pak. Paketnya cukup besar karena kita jamin semuanya. Termasuk Hitungannya puluhan juta, ratusan juta, miliaran? ya untuk di tingkat dia di meninggal di kepala sekolah kita meninggal ke puluhan juta untuk proses legalisasinya aja. Artinya Anda mengganti nama juga di situ, toh? Di Ya, slide foto. betul. Ya, ini yang mau saya katakan. Jadi pengalaman kita memverifikasi ini hampir puluhan tahun saya di KPU, memang salah satu modusnya ini. Jadi ada nanti ijazah, karena persyaratan untuk menjadi calon atau calon anggota legislatif kan cukup menyerahkan legalisasi ijazah. Fotokopi ijazah yang dilegalisasi, tidak harus menunjukkan asli. Nah, oleh karena itu begitu dia difotokopi ijazah itu kemudian dapat legalisasi dari sekolah dengan kebenaran formil ini saja, kalau kemudian KPU-nya di situ tidak teliti, tidak peduli, tidak ngecek lebih dalam, maka lewat ini barang. Ini yang menjelaskan kenapa ini lewat ini barang. Ini modus pertama. Modus yang kedua yang pernah terjadi, dan modus yang dilakukan ini pernah menimpa salah satu petinggi partai di Indonesia pada pemilu 2000. Akhirnya Dumarno siap bicara. Bukti ijazah palsu Jokowi tak bisa lagi ditutup-tutupi. Setelah bertahun-tahun menjadi bahan spekulasi liar di kalangan netizen dan pakar forensik foto, akhirnya sosok yang selama ini diduga sebagai pemilik asli foto di ijazah S1 Joko Widodo muncul ke permukaan. Namanya Dumarno Budi Utomo, yang oleh sebagian kalangan disebut sebagai sepupu dekat Jokowi, tidak lagi bungkam. Bersama seorang tukang cetak atau pembuat atau edit ijazah yang diklaim sebagai orang yang terlibat langsung, Dumarno kini siap bersaksi di hadapan publik dan penegak hukum. Dumarno menyatakan dengan tegas, foto yang terpasang di ijazah tersebut adalah dirinya sendiri, bukan Jokowi. Pernyataan ini bukan sekedar klaim kosong. Sebelumnya, anak dari Dumarno sendiri sudah menyatakan secara gamblang dan tanpa tereng aling-aling di depan saksi, foto di ijazah itu foto ayah saya. Pengakuan anak kandung ini disampaikan langsung oleh Rustam Effendi yang saat itu berdiskusi langsung layar televisi dan beredar luas menjadi bom waktu yang akhirnya meledak hari ini. Artinya Jokowi akan dihadirkan di pengadilan gitu. Rakyat akan melihat. Jokowi akan dipertanyakan dengan foto